Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Dan kemudian Pak Ruslan kembali ke kamar inapnya dengan perasaan yang masih bersalah dan agak takut gitu. Dan sambil melihat istrinya, Pak Ruslan memikirkan kalau kecelakaan itu bukan salahnya. Ya, itu karena perempuan itu yang menyeberang secara tiba-tiba. Dan juga karena faktor hujan dan kabut gitu. Dan Pak Ruslan udah yakinin dirinya sendiri kalau dia ini juga udah banting setir. Dan pokoknya semuanya ini bukan salahnya lah ya. Saat sambil merenungi semuanya, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Dan sontak saja Pak Ruslan melihat ke arah pintu. Ya, pintu ini punya semacam jendela kecil gitu. Dan pas dilihat, ya di situ ada sosok perempuan itu yang sedang berdiri sambil menangis dan meratapi ke atas. Kejadiannya ini berlangsung selama sekitar 3 menitan dan Pak Ruslan udah berusaha ngidupin matanya, tapi ya sosok ini nggak hilang-hilang. Ya suara pintu kamar mandi yang dibuka dan itu Bimo. Dan saat Bimo ngebuka pintu kamar mandinya, ya sosok itu tiba-tiba ngilang. Melihat ayahnya yang sedang memandang ke arah pintu seperti orang linglung, Bimo nanya, "Ya, kenapa ya?" Dan Pak Ruslan yang masih memikirkan kejadian tadi dan berusaha buat ngelupain, cuma ngejawab, "Oh, itu nak, tadi ada pasien yang sekarat lewat di depan kamar kita." Dan selang setengah jam, akhirnya orang tua Pak Ruslan datang. "Lan, kok mukamu pucat banget? Wah, kamu pasti khawatir banget ya sama istrimu." "Hohoho, iya, dia pasti sangat sayang sama istrinya." Sapa orang tua Pak Ruslan yang melihat Pak Ruslan ini mukanya ya pucat banget. "Oh, iya Pak, Bu. Oh, iya Bu. Tapi tadi aku juga ngelihat orang yang kecelakaan gitu Bu, makanya jadi pucat gini," kata Pak Ruslan sembari menuangkan air panas dari termos ke cangkir. "Oh iya Pak, Bu, aku pamit dulu ya ke depan. Ini air panasnya udah habis nih. Sekalian aku juga mau beli rokok," pamit Pak Ruslan sama orang tuanya. Dan pas saat Pak Ruslan udah ada di warung yang di depan rumah sakit, tiba-tiba pedagangnya cerita, "Pak, udah dengar belum ceritanya? Ada loh orang yang kecelakaan di situ dan katanya tabrak lari, Pak." "Eh, iya Pak, udah dengar kok." "Iya kan Pak? Sialan banget tuh pelakunya. Aku mau siram dia pakai air panas ini. Enak banget dengkulnya. Pas nabrak lari. Mentang-mentang hujan, jadi mobilnya nggak ada bekas darahnya. Atau saksi mata gitu," cerita sang pedagang dengan nada yang marah dan kesal. Karena ya beritanya ini udah masuk ke acara TV juga. Dan Pak Ruslan di sini ya karena dia pelakunya cuman diam dan iyain aja. Iya Pak, saya juga berharap kalau pelakunya ini cepat ditangkap dan diadili." "Jadi berapa semuanya Pak?" "Oh, 7.000 Pak." Dan setelah selesai Pak Ruslan ngebayar dan kembali ke rumah sakit dengan perasaan yang masih was-was dan cemas. Apalagi dengan kejadian yang tadi maghrib, ya ada sosok perempuan itu di depan kamar. Dan kira-kira jam 11 malam semuanya udah pada tidur. Dan Pak Ruslan ini tidur mendekati ke arah dinding. Dan tik, tik, tik. Ya, seperti terdengar suara tetesan air. Dan Pak Ruslan ini masih belum tidur karena ya kepikiran dengan apa yang dilakukannya. Dan gak lama kemudian suara itu makin keras. Dan kini rasanya dahi Pak Ruslan basah. Hah? Apa ini? Apa atapnya bocor? Kan gak hujan. Dan Pak Ruslan udah ngebuka matanya, dia ini ngecium bau amis. Dan pas dia ngelihat ke langit-langit, ya di sana ada sosok perempuan itu yang berlumuran darah dan menatap sinis ke arah Pak Ruslan. Dan Pak Ruslan gak bisa gerak, kayak ketindihan gitu. Pak Ruslan udah teriak, tapi ya teriakannya hanya di dalam hatinya saja. Dan badannya gak bisa digerakin sama sekali. Kejadian ini berlangsung selama sekitar 5 menitan. Dan Pak Ruslan berusaha ngebaca ayat kursi dalam hatinya. Dan saat sosok itu udah ngilang, akhirnya Pak Ruslan bisa teriak-teriak. Dan sontak saja dong, seisi kamar langsung bangun. Pergi! Teriak Pak Ruslan. Dan ya, "Ayah kenapa?" tanya bingung. Ruslan, kamu kenapa?" tanya ayahnya Ruslan dengan sangat panik. Nggak ada kok Pak Bimo. Ya sudah ya. Cuman mimpi buruk aja kok nak," kata Pak Ruslan dengan sedikit tertawa. Walaupun di dalam hatinya dia ini teriak-teriak. Selang 3 hari kemudian, akhirnya Bu Lesti diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Dan saat perjalanan pulang, Pak Ruslan kelihatan seperti orang yang bingung. Dan Bu Lesti nanya dong, "Bang, kamu kenapa bang?" Enggak kok. Ini,
Abang mau ambil cuti nih selama 3 harian gitulah. Ya, masa-masa pemulihanmu juga. Tapi ragu pihak kantor nanti ngasih atau enggak, jawab Pak Ruslan dengan terbata-bata. Dan pas waktu sorenya, setelah Pak Ruslan nanya ke pihak kantornya, dan kantornya ngasih izin cuti selama 3 hari. Bahkan kata bosnya diizinin libur 1 minggu. Dan Pak Ruslan senang dong dengarnya. Dan dia ini lagi mau mandi. Namun saat mau ke kamar mandi, kayak ada orang yang mandi gitu. Akhirnya Pak Ruslan ke dapur dong buat nyeduh kopi sambil ngerokok. Mungkin ayah atau emak. Lagian kan si Lesti lagi tidur di kamar. Dan si Bimo juga main HP di kamarnya. Gumam Pak Ruslan dalam hati. Namun, 15 menit kemudian, Pak Ruslan sambil menunggu, orang tuanya datang dari luar. Dan Pak Ruslan jadi sangat bingung dong. Ya, jadi kalau bukan mereka, siapa dong yang di kamar mandi? Lan. Jadi kamu diizinin libur sama pihak kantormu? Pak Ruslan nanya di Lan, lauk kita pecel yang di sana aja. Bu Nisa tuh baru buka, enak banget tahu, kata maknya Pak Ruslan. Dan Pak Ruslan cuman diam sambil ngejawab, iya Pak Bu. Dan aku ke kamar mandi dulu ya, udah kebelet nih. Dengan perasaan gemetar dan nekat, akhirnya Pak Ruslan ngebuka pintu kamar mandi itu. Dan ya, di sana kosong melompong, bahkan lantainya kering. Dalam pikiran Pak Ruslan, aduh, apa perempuan itu ngikutin aku ya sampai ke rumah? Dan di sini Pak Ruslan jadi sangat bimbang, karena ya di satu sisi dia ini bakal dihantui terus sama perempuan itu, dan di sisi lain kalau dia nyerahin dirinya ke polisi, ya dia bakal pisah sama keluarganya, dan mungkin hukumannya nggak ringan gitu, bisa sampai 10 tahun bahkan belasan tahun. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.